Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada saat ini kami akan mempresentasikan UAS Statistika. Di kelompok kami ada Anak Agung Raja Anggulurah Putra Gari Agung dengan NIM akhir 097, ada Madya Guna Dharma Ade Wiwesa dengan NIM akhir 099, ada IKD Adi Memes Subagia dengan NIM akhir 111, ada Faita Axel Yanteo dengan NIM akhir 115, ada saya sendiri dengan nama Made Agatha Purnanda dengan NIM 119 dan Iwayan Praba Arya Putra dengan NIM akhir 120. Lalu kita mengambil soal pilihan nomor 4 dengan link dataset yang sudah tertera. Di sini saya akan menjelaskan 3 blok pertama, yaitu yang pertama ada import Panda SPD, ada import NumPy SNP, ada import matplotlib pyplot_sp_plt, ada import request, lalu from sklearn.model underscore selection import train underscore test underscore split, ada from sklearn.linear underscore model import linear regression, dan from sklearn.matrix import mean underscore square underscore error, R2 underscore score. Lalu gunanya itu yang pertama, import Panda berfungsi memiliki gunaan yaitu mengimpor mengolah data dalam bentuk tabel. Lalu ada import NumPy yang memiliki kegunaan sebagai operasi numerik seperti perhitungan statistik maupun manipulasi array. Lalu ada import matplotlib pyplot yang bergunaan membuat grafik dan visualisasi data. Lalu ada juga import request dengan kegunaan mengambil data dari API atau halaman web. Lalu sklearn.model.underscore selection import train underscore test underscore split memberi kegunaan memisahkan data untuk validasi model. Lalu ada juga sklearn.linear underscore model import linear regression yang memiliki kegunaan membangun model untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen. Lalu yang terakhir ada juga sklearn.matrix import mean underscore square underscore error R2 underscore score yang memiliki kegunaan untuk mengukur akurasi prediksi model dengan metrik kesalahan kuadrat rata-rata atau MSE dan koefisien determinasi. Lalu pada blok kedua ada download dataset dengan URL yang sudah tertera dengan respon request.get URL. Lalu ada respon, ada with open yang memiliki kegunaan untuk mempersiapkan file untuk menyimpan konten yang download. Kemudian ada file.write yang memiliki kegunaan untuk menyimpan dataset yang diunduh dalam file lokal dengan nama full consumption co2.csv. Lalu ada juga di fpd.read underscore csv yang memiliki kegunaan mengimpor dataset ke dalam program sehingga dapat dianalisis dan diolah lebih lanjut. Kode-kode ini juga bertujuan untuk menggunakan dataset dari URL yang telah ditentukan, lalu menyimpannya ke dalam CSV, dan kemudian memuat file tersebut ke dalam data frame Pandas. Langkah-langkah ini juga penting untuk mendapatkan data eksternal dan menyiapkannya untuk analisis dan pemodelan lebih lanjut. Lalu yang ketiga, ada coding df.head yang memiliki kegunaan untuk memberikan gambaran awal tentang struktur dan konten data dalam data frame, termasuk kolom dan beberapa contoh data. Metode df.head ini digunakan untuk menampilkan tampilan awal dari dataset yang telah diimpor, memungkinkan kita untuk memeriksa dan memastikan bahwa data telah diunduh dan dimuat dengan benar. Ini juga kita memahami format data sebelum melanjutkan ke analisis atau pemodelan lebih lanjut. Untuk blok selanjutnya atau untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan untuk blok keempat. Di blok keempat ini ada namanya print df column, yang dimana berfungsi untuk mengakses atribut kolom dari data frame Pandas yang berisi daftar nama kolom dalam data frame. Nah, ini juga menampilkan nama-nama kolom yang ada di dalam dataset. Dan juga penting untuk memahami struktur data dan mengetahui variabel apa saja yang tersedia untuk dianalisis. Perintah print ini untuk menampilkan semua kolom dalam dataset.
sehingga kita bisa lebih mudah memilih kolom mana yang akan digunakan dalam analisis atau pemodelan selanjutnya. Itu, mmm, dalam ini dapat dilihat untuk output-nya sudah tertera indeks, yang di mana semua, atribut dari kolomnya muncul. Lalu untuk yang blok kelima, itu ada X-Single, dia fuel consumption com, yang di mana memilih full consumption com dari data frame yang dan menyimpannya sebagai variabel independen X-Single, yang di mana itu bertujuan untuk, eee, sebagai fitur variabel input dalam model prediksi. Lalu ada Y sama dengan DF, CO2 emission, yang di mana memilih kolom CO2 emission dari data frame dan menyimpannya sebagai variabel dependen Y. Nah, nanti ini Y akan digunakan sebagai target variabel output dalam model prediksi. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari proses mempersiapkan data untuk membangun model regresi linear, di mana kita ingin memprediksi emisi CO2 berdasarkan konsumsi bahan bakar kombinasi. Lalu kita ke blok 6, yang di mana tertera di layar trend test split, X single, Y test, size, dan seterusnya. Ini berfungsi untuk membagi data menjadi dua set, yaitu set pelatihan dan set pengujian. Nah, parameternya itu untuk X single itu sebagai variabel independen, kalau Y sebagai variabel independen target, yang X tadi itu fitur yang akan dibagi. Lalu test size 0,2, 0,2 itu menentukan proporsi data yang digunakan untuk pengujian, baru random state 42 ini menetapkan nilai acak. Ini bertujuan untuk pembagian data dapat direproduksi. Nilai 42 itu merupakan angka acak yang sering digunakan dalam contoh-contoh. Lalu ada X trend single, X test single, Y trend single, Y trend dan Y test. Itu berfungsi eh, sebagai menyimpan hasil pembagian data. Lalu kode ini membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hal ini penting untuk melatih model pada saat set pelatihan dan menguji performa model pada saat pengujian untuk mengevaluasi seberapa baik model tersebut melakukan prediksi pada data yang belum pernah dilihat. Untuk blok selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan box ke-7, yaitu kita akan membuat sebuah sintak pertama, yaitu model underscore single yang sama dengan linear regression. Fungsinya adalah untuk mengkelas linear regression dari library scikit-learn dengan kegunaan yaitu membuat model regresi linear yang akan digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Kemudian di bawahnya juga kita akan membuat model underscore single dot fit yang di dalamnya ada X train single dan Y train. Di mana fungsinya yaitu fit adalah model regresi linear pada data pelatihan dengan parameter X train single yaitu data fit untuk pelatihan dan Y train adalah data untuk target untuk pelatihan yang berguna untuk mempelajari hubungan antara fitur X train single dan target Y train untuk mendapatkan membuat prediksi di masa depan. Kode ini membuat model regresi linear dan melatihnya menggunakan data pelatihan. Proses ini memungkinkan model untuk memahami pola dalam data sehingga data digunakan untuk memprediksi nilai target berdasarkan fitur input pada data baru. Kemudian, pada box 8, yaitu ada sintaks yang di yprint.single sama dengan model underscore single predict. Di dalamnya ada parameter fungsinya untuk menggunakan model regresi linear yang telah dilatih untuk membuat prediksi, yaitu parameter X-Single adalah data fitur untuk pengujian yang digunakan untuk membuat prediksi. Dengan kegunaan dari sintaksnya itu adalah menghasilkan nilai prediksi Y-Single berdasarkan fitur X_text_single. Dengan itu, kode ini menggunakan model regresi linear yang telah dilatih untuk memprediksi nilai target pada data pengujian. Hasil prediksi ini kemudian dapat dibandingkan dengan nilai target sebenarnya, yaitu Y_text untuk mengevaluasi performa model. Kemudian di box 9, yaitu ada sintak mse_single
Itu sama dengan min_squared_error dengan parameter y_test dan y_pred_single. Sintak ini berfungsi untuk menghitung mean square error atau MSE antara nilai target sebenarnya y_test dan nilai prediksi y_pred_single. Dengan kegunaan MSE adalah metrik evaluasi yang mengukur rata-rata kuadrat dari kesalahan antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya. Nilai MSE yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik. Kemudian ada R2_single sama dengan R2_score. Di dalamnya ada parameter y_text dan y_pred_single. Fungsinya adalah untuk menghitung konvensi determinan R kuadrat di antara nilai target sebenarnya, yaitu y_text, dan nilai prediksinya, yaitu y_pred_single. Dengan kegunaan sintak ini adalah R kuadrat adalah metrik evaluasi yang menunjukkan seberapa baik data yang diprediksi sesuai dengan data sebenarnya. Nilai R kuadrat berkisaran antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variabilitas data. Jadi, kode dalam box ini itu berguna untuk mengevaluasi performa model regresi linear yang telah dilatih dengan menghitung dua metrik utama, yaitu mean square error, MSE, dan konvensi determinar, R kuadrat. MSE memberikan gambaran tentang kesalahan data-data dari prediksi, sedangkan R kuadrat menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data target. Nilai-nilai ini membantu dan menilai akurasi dan efisiensi model yang telah kita buat. Baik, untuk box selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Jadi untuk di kode blok 10 itu ada kode printf single variable regression model. Jadi fungsinya untuk mencetak judul atau label untuk hasil evaluasi model yang memiliki kegunaan itu untuk memberikan konteks bahwa metrik yang akan dicetak berkaitan dengan model regresi linear satu variabel. Terus yang selanjutnya itu ada printf mean square error MSI single. Itu fungsinya untuk mencetak nilai mean square error atau MSI yang telah dihitung dengan kegunaan untuk menampilkan besaran kesalahan rata-rata kuadrat antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. MSE digunakan untuk mengevaluasi performa model. Untuk kode selanjutnya itu ada printf R kuadrat score R kuadrat single. Jadi kode ini fungsinya untuk mencetak nilai R kuadrat atau koefisien determinasi yang telah dihitung dengan kegunaan untuk menampilkan seberapa baik model menjelaskan variabilitas data target. Jadi R kuadrat digunakan sebagai metrik untuk mengevaluasi akurasi model. Nah, untuk di kode blok 10 ini itu digunakan untuk mencetak hasil evaluasi model regresi linear satu variabel dengan mencetak nilai MSI dan juga R kuadrat. Kita dapat melihat dan memahami seberapa baik model memprediksi data pengujian. Nilai-nilai ini memberikan gambaran tentang akurasi dan performa model dalam konteks regresi linear. Oke, untuk box selanjutnya itu box 11. Kode yang pertama itu ada plt.scatter dengan x_test single dan y_test color blue. Itu fungsinya untuk membuat scatter plot yang menampilkan data observasi dengan kegunaan yang mana visualisasi ini membantu kita melihat distribusi data sebenarnya pada sumbu X dan Y, di mana titik berwarna biru itu mempresentasikan pasangan nilai konsumsi bahan bakar dan emisi CO2 atau karbon dioksida. Terus untuk kode selanjutnya yaitu PLT plot, x_test single, y_pred single, color red. Itu memiliki fungsi membuat line plot untuk menampilkan hasil prediksi model regresi dengan kegunaan bahwa garis merah itu menunjukkan hasil prediksi model kita, sehingga kita bisa membandingkannya dengan data sebenarnya untuk melihat seberapa baik model dalam memprediksi emisi CO2 atau karbon dioksida berdasarkan konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, kode plt.xlabel full consumption com
L per 100 km itu berfungsi untuk memberikan label pada sumbu X grafik dengan kegunaan untuk memberikan informasi yang jelas bahwa sumbu X mewakili konsumsi bahan bakar dalam satuan liter per 100 kilometernya. Untuk kode selanjutnya itu ada plt.ylabel CO2 emission dengan satuan gram per kilometer itu berfungsi untuk memberikan label pada sumbu Y dengan kegunaan yaitu menjelaskan bahwa sumbu Y menunjukkan emisi CO2 dalam gram per kilometernya. Lalu untuk kode selanjutnya itu ada plt.title single variable regression. Itu memiliki fungsi memberikan judul pada grafik dengan kegunaan untuk menjelaskan bahwa grafik ini adalah hasil dari model regresi linear dengan satu variabel sehingga memberikan konteks yang jelas kepada pembaca atau pelihat dari kode ini tentang isi dan tujuan dari grafiknya. Selanjutnya itu yang terakhir ada plt.show. Itu fungsinya menampilkan grafik yang telah kita buat seperti di bawah ini dengan kegunaan menghasilkan tampilan visual dari data observasi dan hasil prediksi dalam satu grafik yang memungkinkan kita untuk langsung melihat dan menganalisis kinerja model. Oke, jadi kesimpulannya di blok kode 11 ini digunakan untuk membuat visualisasi data observasi dan hasil prediksi dari model regresi linear satu variabel dengan menampilkan scatter plot dari data sebenarnya dan line plot dari hasil prediksi. Kita dapat melihat dan menganalisis seberapa baik model tersebut dalam memprediksi emisi CO2 atau karbon dioksida berdasarkan konsumsi bahan bakarnya. Jadi label pada sumbu dan judul grafik membantu memberikan konteks yang jelas kepada pemeriksa dari grafik tersebut. Oke, selanjutnya itu kita ke blok kode 12. Di blok kode 12, kode pertama ada X multiple sama dengan df full consumption underscore city full consumption y full consumption com yang memiliki fungsi untuk mendefinisikan fitur yang akan digunakan dalam model regresi yang memiliki kegunaan untuk memilih kolom full consumption city, full consumption HWY, dan full consumption com dari data frame df sebagai variabel fitur. Variabel-variabel ini memiliki konsumsi bahan bakar di dalam kota, di jalan raya, dan kombinasi keduanya. Dengan menggunakan ketiga fitur ini, model regresi dapat memprediksi target variabel dengan lebih akurat karena mempertimbangkan berbagai aspek konsumsi bahan bakar. Oke, jadi kesimpulannya di blok kode 12 ini, itu digunakan untuk menentukan variabel fitur yang akan digunakan dalam model regresi linear berganda. Dengan memilih full consumption city, full consumption HWY, dan full consumption com, kita memastikan bahwa model akan mempertimbangkan berbagai kondisi konsumsi bahan bakar saat memprediksi emisi CO2. Ini membantu meningkatkan akurasi model karena lebih banyak informasi yang dimasukkan ke dalam proses pelatihan model. Untuk kode box selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada kode box yang ke-13 terdapat kode yaitu xtrain multiple, xtest multiple, ytrain, ytest sama dengan train test split, x multiple, y test size 0,2, random state 42. Jadi fungsi dari kode tersebut yaitu untuk membagi dataset menjadi dua set, yaitu pelatihan dan pengujian. Kegunaannya untuk memisahkan data fitur X multiple ke dalam target, Y ke dalam dua subset, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Dalam kasus ini, 80% data digunakan untuk pelatihan dan 20% data digunakan untuk pengujian. Jadi pengaturan random state sama dengan 42 memastikan bahwa pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan, sehingga hasil yang didapatkan bisa direproduksi. Jadi kesimpulannya, kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dataset pelatihan dan pengujian, yang merupakan langkah penting dalam machine learning. Dengan membagi dataset seperti ini, kita dapat melatih model pada suatu subset data dan menguji kinerja pada subset lainnya yang tidak terlihat oleh model selama pelatihan. Ini membantu dalam mengevaluasi seberapa baik model akan bekerja
pada data baru yang tidak terlihat sebelumnya. Oke, berikutnya pada box yang ke-14 terdapat kode model underscore multiple sama dengan linear regression. Jadi fungsi dari kode ini yaitu membuat instance dari model regresi linear, dan kegunaannya sebagai mendefinisikan model regresi linear yang akan digunakan untuk memprediksi target berdasarkan beberapa variabel fitur. Dengan menggunakan model ini, kita dapat menemukan hubungan linear antara fitur-fitur konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. Oke, ada juga kode yaitu model underscore multiple fit xtrain multiple, ytrain. Jadi fungsi dari kode tersebut yaitu untuk melatih model regresi linear menggunakan data pelatihan. Jadi model dilatih untuk menyesuaikan data pelatihan dengan menemukan koefisien yang paling sesuai untuk memprediksi target Y train dari fitur xtrain multiple. Proses pelatihan ini memungkinkan model untuk mempelajari hubungan antara fitur-fitur konsumsi bahan bakar dan emisi CO2. Jadi kesimpulannya, kode ini digunakan untuk membuat dan melatih model regresi linear berganda dengan mendefinisikan model menggunakan linear regression. Dan melatihnya pada data pelatihan, kita memungkinkan model untuk memahami hubungan linear antara konsumsi bahan bakar di berbagai kondisi dan emisi CO2. Model yang telah dilatih kemudian dapat digunakan untuk memprediksi emisi CO2 berdasarkan data konsumsi bahan bakar yang baru atau belum terlihat. Untuk box yang ke-15 terdapat kode ypred underscore multiple sama dengan model multiple.predict x test multiple. Jadi fungsi dari kode tersebut yaitu untuk membuat prediksi menggunakan model regresi linear yang sudah dilatih. Jadi dengan menggunakan model regresi linear yang telah dilatih untuk memprediksi nilai target ypred multiple berdasarkan fitur-fitur yang terdapat dalam set pengujian x-test multiple. Jadi prediksi ini digunakan untuk menilai seberapa baik model kita dapat memperkirakan emisi CO2 dari data konsumsi bahan bakar yang baru. Jadi dapat disimpulkan kode ini itu digunakan untuk membuat prediksi emisi CO2 menggunakan model regresi linear berganda yang telah dilatih. Dengan menggunakan fitur-fitur dari set pengujian, model menghasilkan prediksi yang kemudian dapat dibandingkan dengan nilai sebenarnya untuk mengevaluasi kinerja model. Proses ini membantu kita dalam memahami kemampuan model dalam memprediksi data yang belum terlihat sebelumnya. Untuk box ke-16 dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari box 16 sampai 18. Di sini box ke-16 ada kode MSE underscore multiple sama dengan min underscore square underscore error. Dalam kurung y underscore test, y underscore pred underscore multiple. Nah, fungsi ini untuk menghitung nilai min square error atau MSE antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Jadi kegunaannya untuk kode ini adalah MSE digunakan sebagai matriks untuk mengevaluasi performa model dengan mengukur rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai sebenarnya atau y-test dan nilai prediksi yang ditandai oleh y underscore pred multiple. Nilai MSE yang lebih rendah menunjukkan bahwa prediksi model lebih akurat. Lalu untuk yang kode R2 underscore multiple sama dengan R2 underscore score Y test Y pred multiple. Nah, fungsinya untuk menghitung nilai koefisien determinasi atau R2 antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Kegunaan R2 digunakan sebagai matriks untuk mengevaluasi seberapa baik menjelaskan variabel mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variabel data target. Nilai R2 berkisaran antara 0 dan 1. Dengan nilai yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa model lebih baik dalam menjelaskan variabilitas data target. Kesimpulan dari kode ini adalah kode ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model regresi linear berganda dengan menghitung MSE dan R2 atau R kuadrat. Kita mendapatkan dua metrik,
penting yang memberikan gambaran tentang akurasi dan kemampuan model dalam memprediksi data pengujian. Nilai MSE yang rendah dan nilai R2 yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam memprediksi emisi CO2 berdasarkan konsumsi bahan bakar. Lalu selanjutnya di box ke-17 ada kode print untuk F strict multiple variable regression model. Nah, fungsinya untuk mencetak judul atau label untuk hasil evaluasi model. Dan kegunaannya untuk memberikan konteks bahwa metrik yang akan dicetak berkaitan dengan model regresi linear dengan beberapa variabel. Lalu yang kedua ada kode print F min square error dalam kurung itu MSE underscore multiple. Lalu fungsinya mencetak nilai min square error atau MSE yang telah dihitung. Kegunaannya untuk menampilkan besaran kesalahan rata-rata kuadrat antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. MSE digunakan untuk mengevaluasi performa model, nilai yang lebih rendah menunjukkan prediksi yang lebih akurat. Lalu selanjutnya ada print dalam kurung F petik R pangkat 2 skor 2 dalam kurung kuadrat awal R2 underscore multiple. Ini fungsinya untuk mencetak nilai koefisien determinasi R kuadrat yang telah dihitung. Dan kegunaannya untuk menampilkan seberapa baik model menjelaskan variabilitas data target, dan nilai R kuadrat yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variabilitas tersebut. Dan kesimpulan dari kode ini adalah kode ini digunakan untuk mencetak hasil evaluasi model regresi linear dengan beberapa variabel. Dengan mencetak nilai MSE dan R kuadrat, kita dapat melihat dan memahami seberapa baik model memprediksi data pengujian. Nilai-nilai ini memberikan gambaran tentang akurasi dan performa model dalam konteks regresi linear. Membantu kita dalam mengevaluasi apakah model tersebut sudah cukup baik atau perlu perbaikan lebih lanjut. Lalu selanjutnya di box ke-18, sini ada kode plt.scatter dalam kurung ytest, ypret multiple, dan color sama dengan blue. Nah, di sini fungsinya untuk membuat scatter plot yang menampilkan hubungan antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Dan kegunaannya untuk visualisasi, ini membantu kita untuk melihat seberapa baik nilai prediksi ypret multiple sesuai dengan nilai sebenarnya atau ytest. Titik berwarna biru mempresentasikan pasangan nilai tersebut. Lalu ada plt.plot dalam kurung nilai y underscore test min, koma y underscore test max, koma, terus ada y test min, atau y underscore test max, dan color red and line width 2. Kode untuk fungsinya untuk membuat line plot yang menampilkan garis diagonal yang ideal antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Kegunaan dari garis merah ini menunjukkan hubungan ideal di mana nilai prediksi sama dengan nilai sebenarnya. Ini membantu kita melihat penyimpangan prediksi dari garis ideal tersebut. Lalu selanjutnya adalah ada kode plt.xlabel dalam kurung actual CO2 emission dalam kurung G per km tutup kurung, dan fungsinya untuk memberikan label pada sumbu X grafik. Dan kegunaannya untuk menjelaskan bahwa sumbu X menunjukkan emisi CO2 yang sebenarnya dalam gram per kilometer. Dan sini selanjutnya ada plt.y label dalam kurung predicted CO2 emission G per km. Fungsinya memberikan label pada sumbu Y grafik, dan kegunaannya untuk menjelaskan bahwa sumbu Y menunjukkan emisi CO2 yang diprediksi dalam gram per kilometer. Dan selanjutnya, ini ada kode plt.title dalam kurung multiple variable regression actual versus predicted. Dan sini fungsinya untuk memberikan judul pada grafik, di mana kegunaannya yaitu untuk menjelaskan bahwa grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi dari model regresi linear dengan beberapa variabel. Lalu kodenya selanjutnya adalah plt.show, dan fungsinya untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Dan kegunaannya itu untuk menghasilkan tampilan visual dari data sebenarnya dan hasil prediksi dalam satu grafik, yang memungkinkan kita untuk langsung melihat dan menganalisis kinerja model. Dari keseluruhan kode box 18 dapat disimpulkan kode ini
digunakan untuk memvisualisasikan hasil prediksi model regresi linear berganda dengan menampilkan scatter plot dari nilai sebenarnya versus nilai prediksi dan menambahkan garis diagonal ideal. Kita dapat dengan mudah melihat berapa baik model kita dalam memprediksi data pengujian. Label sumbu dan judul grafik memberikan konteks yang jelas, membuat visualisasi ini lebih informatif dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.